Halo para siswa, kembali berjumpa dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Cukup? Pada kesempatan kali ini kita akan melihat tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik perusahaan dagang. Setelah sebelumnya pada semester Gasal kita mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan di semester genap ini kita akan mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang. Maka kita terlebih dahulu akan membahas tentang karakteristik perusahaan dagang yang tentunya berbeda dengan perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran pada pertemuan saat ini adalah: pertama, setelah mempelajari materi ini, para siswa diharapkan mampu mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik perusahaan dagang. Yang kedua, syarat penyerahan barang. Dan yang ketiga, syarat pembayaran. Baik, kita mulai yang pertama tentang karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang, kalau para siswa sekalian sudah mengetahui, dagang itu biasanya diartikan jual beli. Nah, dalam hal ini perusahaan dagang maksudnya adalah perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli dan menjual kembali barang tanpa merubah bentuk. Jadi aktivitasnya adalah membeli dulu ya. Kalau kita biasa mengucapkan jual beli, biasa mengucapkan jual beli itu karena dalam pemahaman kelaziman. Tapi kalau kegiatan di dalam perusahaan dagang, membeli barang dulu, kemudian menjual kembali. Jadi tidak menjual dulu baru membeli ya, karena kita membeli barang dulu di perusahaan dagang. Barang yang sudah dibeli tanpa dirubah bentuknya, hanya ada pengemasan atau pengepakan, dijual kembali. Itu aktivitas pokok dari perusahaan dagang. Nah, dari pengertian tadi dan kegiatannya, kita bisa merinci ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatannya membeli dan menjual barang. Kemudian yang kedua, tidak ada perubahan bentuk. Yang ketiga, penghasilan utama atau pendapatan utama adalah dari penjualan barang. Dan yang keempat, terdapat persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini tidak terdapat di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa hanya melakukan pelayanan sehingga tidak ada persediaan. Sedangkan di perusahaan dagang, karena ada barang dagangan yang belum terjual tetapi sudah dibeli, itu menjadi persediaan barang. Yang selanjutnya adalah syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang di sini mengacu pada gudang pembeli dan gudang penjual, atau dari tempat pembeli ke tempat penjual. Maka dibedakan menjadi dua syarat penyerahan barang tersebut. Yang pertama adalah free on board shipping point atau FOB shipping point. Sedangkan yang kedua adalah free on board destination point. Saya jelaskan satu persatu tentang syarat penyerahan barang. Yang pertama, free on board shipping point. Kalau free on board shipping point ini, barang keluar dari gudang penjual, kemudian di perjalanan sampai ke gudang pembeli, menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi penjual begitu barangnya keluar dari tempatnya, sudah tidak bertanggung jawab lagi. Ini namanya free on board shipping point. Saya jelaskan tentang syarat penyerahan barang. Di free on board shipping point, ketika barang keluar dari gudang penjual, kemudian di perjalanan sampai ke gudang pembeli, menjadi tanggung jawab pembeli jika terjadi risiko kerusakan transportasi dan sebagainya. Sehingga penjual hanya bertanggung jawab saat barang dikeluarkan, sudah selesai tanggung jawabnya. Sebaliknya pada free on board destination point, penjual bertanggung jawab sejak barang itu keluar dari gudang
di perjalanan sampai dengan tiba di gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Pembeli tahunya barang yang dibelinya sampai ke gudang milik dia. Maka perbedaan dari FOB destination point dan FOB shipping point adalah tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab terhadap barang sejak barang keluar dari dalam gudang penjual di perjalanan sampai dengan sampai atau tiba di gudang pembeli. Yang shipping point tanggung jawab pembeli, destination point tanggung jawab penjual. Itu intinya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah syarat pembayaran. Tadi syarat penyerahan barang, sekarang syarat pembayaran. Pembayaran dalam perusahaan dagang bisa dua jenis. Yang pertama ada pembayaran tunai, yang kedua ada pembayaran kredit. Pembayaran tunai artinya jika barang diserahkan, pembayaran langsung dilakukan. Itu namanya pembayaran tunai. Dengan bukti transaksi bisa nota atau kwitansi. Kemudian yang kedua adalah kredit. Kalau kredit pada saat barang diserahkan, pembayaran belum dilakukan. Ada beberapa jenis syarat pembayaran yang ditetapkan bersama antara penjual dan pembeli. Atau kadang-kadang sudah diatur oleh penjual saja bagaimana syarat pembayaran. Tetapi dengan kesepakatan bersama supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang pertama misalkan ada syarat pembayaran dengan kode N/30. Artinya transaksi perdagangan itu dibayar paling lambat 30 hari setelah transaksi. Jika transaksi dilakukan misalkan tanggal 15 Januari, berarti pembayaran paling lambat 30 hari setelah 15 Januari atau pada tanggal 14 Februari. Kemudian ada juga syarat yang dikombinasikan dengan N/30. Misalkan ada syarat 2/10, N/30. Artinya jika terjadi transaksi tanggal 15 ini, pembeli akan mendapat potongan harga 2%, 2/10 akan mendapat potongan 2% jika membayar dari hari transaksi, sehari setelah transaksi sampai 10 hari paling lambatnya mendapat potongan 2%. Jika membayarnya sudah mulai hari ke-11 tidak lagi mendapat potongan, dan paling lambat membayar adalah 30 hari setelah transaksi. Itu syarat kombinasi. Jadi yang syarat pertama akan mendapat potongan jika terpenuhi maksimal atau paling lambat 10 hari setelah transaksi. Jika fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan, syarat pembayaran tidak dimanfaatkan, masih ada rentang waktu pembayaran 30 hari setelah transaksi. Itu contoh ya, bisa saja penjual memberikan syarat 3/15 atau 3/10, itu artinya berarti 3% mendapat potongan 3%. Kalau 3/15, 3% kalau membayar paling lambat 15 hari. Kalau 3/10 berarti mendapat potongan 3% jika membayar paling lambat 10 hari. Di belakangnya juga bisa bermacam-macam, bisa N/30, bisa N/45, N/60. Itu menggambarkan jumlah hari batas pembayaran. N/30 paling lambat 30 hari, N/45 paling lambat 45 hari, N/60 paling lambat 60 hari. Sesuai dengan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Kemudian ada juga syarat end of month, EOM ya. Itu artinya pembayaran transaksi kredit yang dilakukan hari ini paling lambat adalah akhir bulan. Kalau hari ini misalkan tanggal 15, maka ada rentang waktu sampai tanggal 30 atau 31 untuk pembayaran. Lalu bagaimana jika transaksi terjadi di tanggal 23, 24, syaratnya EOM itu sama saja. Pembayaran paling lambat adalah akhir bulan. Tidak melihat jumlah harinya tapi batas waktunya end of month, akhir bulan. Demikian materi karakteristik perusahaan dagang, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran. Jika masih ada yang harus dibahas atau masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam pertemuan dan materi selanjutnya.
kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.